warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hari ini saya akan mempresentasikan terkait bisnis plan dari usaha kami, yaitu Kopi Inyong. Sedikit deskripsi yang singkat dari usaha kami adalah usaha yang berjalan pada penjualan produk minuman, lebih tepatnya minuman kopi, dalam rangka menangkap kesempatan sekaligus menyalurkan interesting kami terhadap kopi. Kopi Inyong juga adalah bisnis yang menawarkan minuman kopi baik dingin maupun panas dengan berbagai varian produk-produk yang unik juga. Rencana Kopi Inyong akan kami mulai usahanya di daerah Banjar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Visi dan misi dari usaha kami adalah visinya menjadi bisnis yang bisa menyajikan kebahagiaan dari secangkir minuman kopi. Kemudian terkait untuk misinya adalah menciptakan sebuah minuman kopi dengan berbagai variasi unik dan menarik, mengusahakan segmentasi yang lebih merakyat dengan penentuan harga yang lebih terjangkau, kemudian juga melestarikan minuman kopi sebagai bagian dari budaya masyarakat lokal. Struktur organisasi di usaha kami yaitu terbagi menjadi 3 karena ini menjadi usaha dari antar saya dan teman-teman saya, di mana terbagi struktur organisasinya adalah terdiri dari direktur yang kemudian merangkap juga sebagai manajer keuangan, kemudian manajer produksi dan manajer pemasaran. Selain itu kami juga memiliki 4 karyawan yang terbagi sesuai dengan tugas-tugas yang sudah kami deskripsikan. Strategi pemasaran dan analisis pesaing bisa saya sampaikan. Terkait strategi pemasaran, kami pertama membuat dan membuka stand yang eye catching, yang enak dilihat, enak dipandang. Kemudian kami juga menyebarkan pamflet, mengiklankan di dunia maya melalui media sosial. Kemudian pamflet juga kami sampaikan kepada setiap kantor ataupun lokasi-lokasi yang menurut kami bisa menarik untuk mereka datang ke counter kopi kami. Kemudian kami juga memberikan promosi ketika opening, yaitu dengan membagikan minuman gratis terbatas. Jadi siapa dari 10 pertama mungkin akan mendapatkan gratis, atau kalau beli lebih dari 5 kan kami berikan 1 minuman gratis. Segmentasi dan target pasar, kami mengusahakan segmentasi pasar kami seluas mungkin, tetapi kami memperkirakan terkait untuk pembeli potensial terbanyak adalah usia remaja, di mana kopi kekinian sedang menjadi tren di masyarakat kita. Kemudian selain itu, secara garis besar kami juga menciptakan dan menjual produk yang bersifat merakyat alias terjangkau, tetapi kami juga menyediakan 1 atau beberapa varian produk yang berkualitas tinggi dan juga pasti tentunya harganya lebih tinggi. Terkait analisa produksi, terkait proses produksi, produk minuman kami adalah berbentuk blend, sehingga dalam proses pembuatannya membutuhkan proses mix di blender. Jadi adanya campurannya itu ada susu, coklat, es krim, biskuit dan lain-lain. Kemudian terkait produk, kami proses dengan 7 langkah seperti penyeduhan kopi, penambahan pengental seperti es batu, susu dan coklat, terus penambahan additional material, campuran utama, penambahan es batu, mixing dengan blender, penambahan topping atau packing. Terkait kapasitas produksi, fasilitas dan perlengkapan dan pemasok, kapasitas maksimal kami adalah per hari 100 cup per hari. Kami bisa menyediakan 100 cup per hari. Terkait fasilitas dan perlengkapan yang kami butuhkan, tempat 3 kali meter, sebuah kios, dan perlengkapannya seperti blender, listrik, air, kettle listrik, kursi, freezer, dan tenaga karyawan. Terkait suplai bahan dasar dari petani, kami mendapatkan di wilayah Purbalingga dan sekitarnya melalui koperasi petani di masing-masing wilayah. Analisa sumber daya manusia dan rencana pengembangan usaha kami membagi SDM menjadi 4 fungsi dalam memenuhi kebutuhan SDM, yaitu bagian produksi yang terkait mengembangkan dan menjaga kualitas produksi, bagian operasional yang mengurus perlengkapan dan jalannya usaha sehari-hari, bagian sales mengurus penjualan produk sehari-hari termasuk membuatnya, bagian keuangan mencatat dan mengkomunikasikan laporan keuangan. Kami juga membagi pengembangan bisnis kami ke beberapa level yang dapat dicapai ketika memenuhi kriteria tertentu. Seperti level 1, kita harus bisa bikin stand minuman di daerah yang pertama kali kita bikin, di daerah Banjar.
Kemudian ketika kita bisa memenuhi target pertama, kita naik ke level 2, bagaimana kita nanti ingin membuat sebuah kafe minuman kopi. Di level 3 kami ingin membuka cabang tambahan di kota Purbalingga. Kemudian kalau memang banyak peminat dari luar daerah bisa membuat franchise, dan target besar kami picture-nya adalah menjadi bisnis kafe kopi yang berskala nasional. Analisa pasar kami membagi bisnis kami dengan merencanakan ada 8 varian minuman yang akan kami jual, dan itu menjadi dibagi lagi menjadi 3 tingkatan. Bagaimana yang level 1 harga variannya di 14.000 per cup, ada 4 varian di situ. Level 2 harga 16.000, ada 3 varian, dan yang paling ketiga adalah level 3 di mana harga 1 cupnya adalah 18.000 dan hanya 1 varian yang ada. Kemudian analisis pasar dan pemasaran terkait kekuatan strengthnya adalah persaingannya masih sedikit di kota Purbalingga terkait produk kopi kekinian. Kemudian kelemahannya masyarakat masih belum mengenal terkait kopi kekinian, dan keterbatasan supplier bahan baku, dan juga kurangnya pengalaman dari kami juga. Salah satu kelemahan kami juga terkait opportunity, kami ingin melestarikan minuman kopi dalam masyarakat, bisa menjadi primadona dalam bisnis minuman kopi, mengembangkan bisnis dalam bentuk franchise. Ancamannya adalah nantinya munculnya pesaing-pesaing baru yang bisa menjadi potensi munculnya pesaing-pesaing kami di bisnis kami. Terkait biaya operasional, kami untuk pemasaran awal bahan baku dan lainnya seperti biaya operasional, sewa kios, peralatan booth, bahan baku, dan perlengkapan karyawan dan manajemen, kami membutuhkan anggaran sekitar 130 juta. Kemudian dari biaya operasional dan biaya pemasaran 130 juta itu, kami juga bisa menghitung berapa profit yang kira-kira kami dapatkan. Kira-kira kita bisa mendapatkan profit sekitar 40 jutaan, kemudian dikurangi biaya operasional tiap bulan dan pajak sekitar 25 juta, sehingga kemungkinan keuntungan bersih per bulan adalah sekitar 15 jutaan yang bisa kita dapatkan. Sehingga kami bisa memperkirakan break even point usaha kami adalah di usia 10-12 bulan atau hampir 1 tahun kita bisa baru break even point. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan.